Seperti apa sih pengalaman rumah tangganya? Udah gitu ketahuan sama abang saya digedor-gedor nih kamar kosannya. Duh. Soraya kamu di dalam ya gitu katanya. Maaf ya Mbak. Kan kalau orang nikah itu pengen di gedung gitu kan. Banyak. Dia sadarnya pas anak saya yang kecil ngomong gini, "Papa jangan bunuh mama," gitu. Ya Allah. Terus akhirnya anak saya datang dorong bapaknya ke tembok ngomong, "Papa sekali lagi pukul mama." Yang pukul papa. "Pergi mah dari sini, cepet mah kabur." Saya nggak bisa, Pak. Sebut saja Soraya, ini nama samaran yang ingin menceritakan pengalamannya berumah tangga ya. Seperti apa sih pengalaman rumah tangganya? Aku tuh sebenarnya korban dari kekerasan rumah tangga ya Mbak. Jadi awalnya itu aku kan sebelum nikah nih ya, orang tua aku kan kayaknya kan kalau milih jodoh milih-milih nih. Terus aku juga lagi kuliah. Nah tiba-tiba namanya anak muda kan, tiba-tiba tuh ada cowok, dia ngekosnya di depan rumahku. Nah ngekos lama-lama ya karena aku tuh orangnya rajin bersih-bersih rumah, nyiram tanaman segala macem. Nah namanya anak kos ya, kadang kan cowok suka gitu kan. Nah goda-godain gitu kan. Terus aku mikir, apaan sih nih cowok gitu kan. Emang sih cakep Mbak, kayak model-modelnya kayak inilah siapa artis Tio Pakusadewo gitu. Nah gitu. ya namanya perempuan cakep juga tuh cowok gitu kan. Udah tuh lama-lama godain. Kok kayaknya aku kalau sehari nggak digodain dia tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi nagih dong Mbak. Kok lama-lama biasa kayaknya digodain tiba-tiba dia absen, nanyain ya, iya, mana tuh yang godain saya gitu. Lagi nyiram bunga nih, mana nih cowok di depan kok nggak yang godain saya gitu kan. Jadi kayak ada merasa kehilangan gitu tuh sama tuh cowok gitu. Akhirnya nggak lama 2 hari baru tuh dia nongol lagi itu godain. Udah ujung punya cerita nih, dia dari jauh tuh ngomong namanya siapa gitu, kenalan lah. Terus aku lagi sambil nyiram bunga, Soraya gitu kan. Udah kenalan gitu, udah singkat cerita. Akhirnya kita tuh kata dia nulis di kertas, lempar ke depan rumah saya tuh. Masih pakai kertas? Masih kan? Ya namanya anak muda zaman waktu itu ya. Aku buka katanya ntar kita malam ketemuannya di kafe depan rumah kamu gitu kan. Janjian. Nah ya seneng lah aku ya kan. Nah udah tuh pas aku pulang kuliah ketemu janjian ngobrol ngalur ngidul panjang-panjang, kok ada rasa nyaman gitu kan. Dewasa orangnya gitu. Kayaknya nih menurut saya tuh tipe orang yang wah ini laki banget, bisa ngelindungin perempuan gitu kan. Secara usia? Lebih tua dia 8 tahun. Oh pantas. Saya, iya. Emang saya senangnya yang tua-tua Mbak. Kalau yang berondong saya nggak doyan. Gitu. Nggak lama udah akhirnya kita jadi nih. Jadian. Tapi saya diem-diem Mbak. Karena orang tua saya nggak setuju. Backstreet lah ya. Iya, orang tua saya nggak setuju. Karena satu saya masih kuliah. Dan kedua dia masih anak kos gitu. Namanya orang tua kan pengen anaknya yang terbaik ya, dapat yang terbaik gitu. Akhirnya suatu ketika saya nih main ke kosan dia, main ke kosan dia, saya pikir nggak akan ketahuan nih sama keluarga saya, sama ibu kosnya kan. Ternyata ibu kosnya itu mantau tuh cowok saya sama saya gitu. Nggak lama dia ngadu ke orang tua saya kalau bahwa si Soraya itu ada di kosan saya, di kamarnya cowok. Si gitu. ibu kosnya? Iya, kan rempong juga ya? Tuh ibu kosnya rempong. Temenan kali sama orang tuanya Mbak? Kayaknya suka deh Mbak dia, kayaknya mama gatel gitu. Sama bapaknya Mbak? Sama suami pacar saya. Ibu kosnya itu kayaknya ada suka sama cemburu. cowok. Nah gitu, soalnya kalau saya lagi berdua sama dia tuh ibu kosnya kayak nggak suka gitu. Gitu kayaknya udah malam gitu kok. Dan saya, loh kan bukan orang tua saya kok dia yang repot sih gitu. Jadi diaduin lah ya. Nah ya tuh, terus udah singkat cerita kita jalin hubungan.
Akhirnya kan ketahuan tuh, tadinya keluarga saya nggak ada yang percaya, masa sih si Soraya ada di atas kamar kos, sedangkan dia kan anaknya kayaknya nurut gitu kan. Kalau saya kan tipe orangnya nurut sama orang tua. Gitu. Udah nggak lama kakak saya datang pas saya lagi di kamar itu. Untuk yang keberapa kali nih saya naik ke atas kan main, ya pacaran lah Mbak di atas, atau sendiri kan Mbak pacaran orang dewasa. Emang gimana orang dewasa pacaran zaman itu emang gimana? Ya gimana ya? Ya gitu deh Mbak, cium-ciuman apa, ya masih sebatas dada sih ya kan gitu. Masih malu-malu lah ya. Nah udah gitu ketahuan sama abang saya digedor-gedor nih kamar kosannya. Duh. Soraya kamu di dalam ya gitu katanya. Aku takut ya Mbak. Aku bilang sama pacarku gimana dong ini. Ya kamu ngumpet di mana? Lah saya sekamar kecil mau ngumpet di mana? Lemari. Iya bingung. Akhirnya ibu kosnya datang. Nama cowok saya Samarin panggilnya. Samarin. Yudi keluar kamu. Gue tahu lu nyimpen cewek kan, cewek lu ada di dalam kan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita buka, ada kakak saya mergokin saya lagi di dalam kamar itu. Marah kakak saya, marah saya suruh pulang dong. Nah akhirnya pulang nggak dasar perempuan, katanya main-main di kamar kosan cowok gitu. Akhirnya saya pulang, disidang di rumah itu, udah tuh, oh gini. Oh papa nggak setuju ya kamu pacaran sama gini-gini, udah rumahnya nggak jelas kok anak kosan. Ya tapi saya kan udah cinta ya Mbak, udah cinta, udah sayang gitu. Udah singkat cerita udah hampir pacaran 6 bulan. Akhirnya kata cowok saya itu, mendingan kita kawin lari aja yuk gitu. Tapi saya masih kuliah waktu itu Mbak. Itu yang bikin orang tua saya mungkin marah ya. Saya masih kuliah, tinggal klik lu sidang nih besok gitu. Akhirnya saya, iya kali ya kita nikah kawin lari aja gitu ya. Emang kamu mau? Ya karena saya udah cinta, yaudah deh yuk gitu. Beneran iya. Dibawalah malam-malam janjian, kamu saya tunggu ya di depan rumah kamu ke tukang ini gitu. Ya udah saya janjian bawa baju tuh saya. Saya nggak berpikir nanti orang tua saya gimana gitu, shock apa ngeliat anak perempuannya hilang gitu kan. Saya tanpa mikir panjang, saya ngikutin cowok saya untuk pergi dari rumah saya kan. Pergi ke rumah kakaknya akhirnya. Nah kakaknya sana juga kaget pas datang. Ngapain kok bawa cewek ke sini? Akhirnya cowok itu ngomong ini saya udah cinta sama dia tapi keluarganya nggak setuju gitu. Ya udah kalau nggak setuju ya udah pulangin aja ceweknya katanya gitu. Jangan dibawa ke sini, jangan cari masalah kata kakaknya gitu. Kakak nggak mau ya punya masalah di sini. Tapi karena cowok saya bersikeras, yaudah deh akhirnya ngekos, cari kosan. Nah sedangkan cowok saya itu waktu itu kerjanya masih kayak serabutan gitu Mbak, jadi suka bantuin orang, ada job sampingan gitu-gitu kan. Udah singkat cerita akhirnya ngekos akhirnya dikasih tahu temen nih katanya papa kamu stroke gitu. Aduh, kaget. Iya saya sampai astagfirullahaladzim gitu kan. Tahu dari mana ini saya disuruh cari kamu ada di mana katanya, kasihan tuh orang tahu tua kamu, mendingan kamu balik deh katanya gitu. Akhirnya ya saya namanya anak ya, akhirnya saya balik. Tapi saya bilang saya balik tapi setujuin saya sama pacar saya. Ya mungkin namanya orang tua udah pasrah ya. Ya udah katanya gitu. Tapi dengan satu syarat, itu cowok harus punya kerjaan yang tetap. Sedangkan cowok saya kan kerjanya nggak tetap waktu itu. Akhirnya nggak mau tuh. Udah papa saya sembuh, saya nekat lagi Mbak, kabur lagi. Kabur. Tapi sembuh. Kabur lagi. Nah di saat kabur itulah ya kita melakukan hubungan gitu kan. Belum nikah? Belum. Gitu ya. Itu pacar saya, maksudnya biar saya nggak kena ke siapa-siapa katanya gitu. Cuma kan tapi kamu tanggung jawab ya. Iya tanggung jawab ya. Akhirnya kita melakukan itu. Nggak lama ibu saya kan kalau apa-apa melalui teman saya nih. Ibu saya ngomong ke teman saya, ya udah saya sebagai orang tua ikhlasin anak saya kawin sama dia. Udah ada saya pulang nikah, tapi bapak saya nggak datang, nggak mau ngadirin, nggak mau. Jadi kita di pernikahannya itu gimana ya?
Saya nikah nggak sesuai dengan saya gitu Mbak. Maaf ya Mbak. Kan kalau orang nikah itu pengen di gedung gitu kan, banyak undangan gitu. Kalau saya nikahnya hanya di KUA, dianterin sama teman, sama kakak, sama ibu, sama abang saya. Cuma kalau yang cowok komplit. Cuma kan kalau saya pengennya tuh, keluarga saya pengennya, ya lu kan anak perempuan gitu. Kalau bisa ya dirame-ramein gitu. Cuma ya saya nikahnya ala kadarnya aja. Udah gitu. Bapak saya kan gak setuju, jadi harus pulang lagi ke rumah saya, penghulunya minta tanda tangan surat wali hakim Kak, untuk menyetujui kalau anaknya itu mau menikah. Sebenarnya saya sedih juga ya Mbak, nikah nggak ada orang tua gitu. Terus udah berjalan gitu, akhirnya setelah selesai nikah, saya dibawa pulang bukan ke rumah saya, tapi ke rumah keluarga suami saya. Tuh, karena kan kalau dibawa ke rumah saya otomatis kan pasti jadi bumerang juga buat bapak saya, nggak mungkin setuju kan. Ibu saya juga nangis, apa pada sedih sih sebenarnya. Ini kan lu dikit lagi tuh mau lulus gitu, mau sarjana, kenapa lu pilih yang kayak begini gitu. Lu masih muda, usia lu masih panjang, jodoh juga masih bisa dicari yang lebih bagus, maksudnya keluarga saya begitu. Cuma ya namanya saya jiwa anak muda ya, udah kena rayuan setan mungkin ya, udah menjalin pacaran juga jauh gitu kan. Ya saya berprinsip kalau saya sudah diperlakukan seperti itu, saya harus menikahi dia gitu. Tapi nggak hamil duluan ya? Enggak. Nah, nggak lama udah setelah saya menikah, setelah hampir 6 bulan saya menikah sama dia, kok ada satu sikap yang saya kaget, sempat kaget gitu. Ini orang waktu pacaran kayaknya ngayomin, melindungin saya gitu. Saya itu rumah tangga, kalau prinsip saya Mbak, rumah tangga itu nggak akan saya bongkar sama siapapun. Mau saya diapain, keluarga nggak ada yang boleh tahu, teman nggak ada yang boleh tahu. Jadi selama saya 6 bulan mau keluh kesah, saya selalu depan keluarga saya udah lebaran apa selalu bersikap manis gitu kan. Nah setelah kesininya kok dia berubah gitu. Saya salah sedikit ngomongnya kasar, saya salah sedikit saya ditendang. Padahal waktu pacaran enggak? Enggak, makanya kan saya sempet pengen sama dia itu karena dia laki-laki yang mau tanggung jawab. Kadang kalau sama temen saya tuh suka nasihatin kayak dia bener gitu Mbak. Kayak dia tuh seakan nasihatin orang. Nah nasihatin orang itu seakan dia itu emang bener gitu laki-laki. Kan saya jadinya iya nih aman gitu. Nah setelah kesininya kok sikapnya jadi kasar gitu kan. Saya nggak salah, saya cuman misalnya kayak dia, kamu harusnya begini-begini gitu. Terus saya bilang, ya enggak lah, harusnya kan gitu Bang. Kamu nih kalau dibilang ngebantah tampar gitu. Saya nggak pernah ya Mbak, namanya dipukul sama orang tua saya. Disentil aja saya nggak pernah gitu. Ini saya ditampar, beban mental saya banget. Saya tadinya pengen diri aja gitu Mbak. Gimana sih Mbak, ditampar orang gitu kan, ini kalau tamparnya pelan kan kenceng gitu. Ya, saya jadi mikir apa karena saya dosa sama orang tua saya ngelawan gitu kan. Saya nggak nurutin orang tua saya gitu. Ini nih orang yang nggak nurutin sama orang tua, entar rumah tangganya sebenarnya saya mikirnya gitu kan. Tapi saya mikir enggak lah, mungkin dia emosi kali gitu, emosi hanya sesaat gitu kan. Udah nggak jauh lama cerita, saya hamil, punya anak,
itu kekerasan itu nggak ada selama hamil, punya anak, setelah anak udah 6 bulan hampir mau setahun datang lagi. Jadi kalau saya mikir ya kayaknya jadi kayak sugesti saya setiap setahun sekali pasti saya kena bogem gitu. Jadi karena sugesti saya kejadian gitu Mbak. Jadi di saat anak saya hampir setahun dia mau pergi, saya bilang ini kan udah maghrib gitu, kamu mau kemana? Saya kan di sini sendirian takut di rumah kontrakan kan saya ngontrak. Kamu tuh kalau dibilangin saya ditendang, dada saya kan ditendang. Itu ya Mbak, saya ditendang gitu, saya mikir ya Allah kok dia kayak gini gitu nyiksa. Nah terus anak saya dibanting di kasur gitu kan, dilempar ke saya gitu. Anaknya? Iya, anak masih umur sebelum setahun. Makanya nah saya tuh orangnya nggak mau tetangga lain dengar gitu Mbak. Jadi saya ditendang gitu, anak saya dilempar, saya diem. Saya mikirnya sampai orang tahu, tapi saya nangis gitu kan. Kamu tuh kalau dibilang tendang gitu, hari dia pergi keluar, saya udah mati, apa saya pulang aja ke rumah orang tua ya gitu. Cuma saya takut papa saya stroke dengar anaknya kayak begini kan diperlakukan. Akhirnya saya diem, saya mencari hiburan ke rumah teman saya. Nah saya mencari hiburan ke rumah teman saya cerita sama teman saya. Nah teman saya itu dia suka minum apa kayak ekstasi gitu gitu. Pokoknya ya kayak yang nyebong-nyebong apa tuh Mbak yang kayak gitu. Kok saya mikir kok saya kesini gitu. Nah teman saya bukan mau menjerumuskan, cuma dia bilang daripada lu punya masalah berat mendingan kayak gini aja nih, ngikutin gua nih enak. Disclaimer dulu ya, jangan ditiru ya narkoba, jauhi narkoba ya. Iya itu dia. Narkoba makanya. itu musuh bersama. Nah untungnya alhamdulillah aku punya pendirian yang kuat ya Mbak. Jadi kata teman saya, udah lu kan punya masalah berat gini-gini, mendingan lu kayak kita nge-fly, masalah lu hilang. Saya bilang, lu saya. Lu mau begitu silakan, kalau saya enggak, saya gituin aja. Saya punya prinsip, teman boleh terserah lu mau bandel mau enggak, tapi saya enggak, saya gitu kan. Nah udah tuh hampir bolak-balik saya ke rumah teman saya kalau misalnya lagi kesel sama suami, tetap nggak terpengaruh kan saya. Ya udah akhirnya dia minta maaf, udah tuh nggak lama begitu lagi saya bilang, sampai saya punya anak kedua cewek, saya lagi hamil. Saya lagi hamil hampir 7 bulan. Saya ditendang. Gara-garanya apa? Ya itu Mbak, dia itu nggak boleh kalau dia berbicara itu kita ngebantah gitu. Jadi ini gue bener loh, lu salah gitu. Tapi maunya saya, lu dengerin saya dulu gitu. Kan belum tentu lu bener semua gitu. Sampai akhirnya saya ditendang, saya dicekek. Lagi hamil tuh, 7 bulan. Saya dilempar pakai tipi. Hah? Dilempar pakai apa? Dilempar pakai tipi. Kena apanya? Kena Saya menghindar, hampir kena perut saya Mbak. Karena saya menghindar, nggak kena gitu kan, dia nggak puas gitu Mbak. Sebelum saya itu luka. Padahal kan kesalahannya sepele ya. Iya makanya saya sampai, kenapa sih gini. Cuma yang saya dan bodohnya saya itu, kenapa sih lu udah tahu dikasarin, kenapa lu nggak cerai gitu Mas. Kalau saya mikirnya gini Mbak, saya menikah untuk saya sekali seumur hidup. Jeleknya suami, ya kita harus terima karena kan kita dalam pernikahan itu berjanji baik buruknya pasangan itu harus kita terima gitu. Tapi Cuma nggak takut? Ya makanya saya sampai keselamatan diri kita. Kalau dan apalagi bayinya yang dikandung. Itu dia, makanya saya jadi ada rasa trauma. Jadi kalau dia mau mulai marah, saya kayak orang paranoid gitu, takut gitu, pano ngeliat dia gitu. Cuma kata dia, kenapa kamu takut ngeliat saya? Enggak tuh Mak. Ya ntar abis begitu malamnya dia minta saya berhubungan. Jadi sayanya awalnya sih ya saya pikir ya biasa ya, lama-lama ada rasa dendam juga di hati saya. Lu mau clean gua tapi kalau giliran lu mau berhubungan
lu manis gitu. Gitu. Jadi kadang dia itu ada di saat dia manis, ada di saat dia itu kayak eh, gitu. Jadi saya berpikir ini suami saya punya dua kepribadian ganda kayaknya. Kalau lagi baik sama saya dibeliin emas segala macam gitu Mbak. Tapi kalau dia udah marah, dia nggak mandang saya ini istrinya. Bodoh amat, lo mau mati mati, lo mau saya. Jadi dia puas gitu sama tangannya dia gitu. Sampai suatu saat saya saking ngucap ya, udah lu kalau nggak suka sama gua, lu kawin aja lagi sama orang lain. Oh ya, saya sampai ngomong, oh ya, tahu gitu saya mendingan sama kakak kamu lebih baik, lebih dewasa, saya sampai Oh, gitu. mbaknya ngomong gitu. Iya, Terus? saking udah kesel ya Mbak, karena kan emang kakaknya itu dewasa, karena saya ditampar lagu, oh gitu. Dipukul lagi. Jadi setiap dia nggak suka melakukan kekerasan gitu, dan bodohnya saya bertahan gitu kan. Paling parahnya diapain? Nah, suatu saat saya hamil lagi, hamil anak Anak ketiga. ketiga, ya Allah. Hamil anak ketiga, terus di saat saya hamil anak ketiga begitu lagi Mbak. Anak saya yang pertama itu kan waktu itu SMA. Nah dia namanya anak kan melakukan kesalahan ya Mbak. Saya sebagai ibunya berusaha menolong dong. Dia marah, akhirnya diambil gesper, dia pukulin anak saya yang. Nah saya sebagai ibu, gimana anak saya biar nggak kena? Akhirnya saya yang ngelindungin. Jadi saya yang kena. Jadi dia membabi buta gesper. Jadi Gara-gara apa? ya namanya anak kalau misalnya disuruh pulang sore nggak mau kan, masih main bola. Tuh dia marah. Dia harus pulang maghrib, harus ngaji gini. Nah anak saya maghrib masih di luar, marah, sabetin pakai gesper. Nah saya sebagai orang tua, kasihan ya Mbak, akhirnya saya lindungin dia, jadi saya yang kena gitu. Saya nggak boleh sakit, yang penting anak saya jangan sakit gitu kan. Saya sampai bilang, kamu kalau mau anak saya, nggak usah, saya aja, saya sampai gitu. Malah dia, kamu kalau dibilang gitu, malah lebih marahan dia gitu. Tapi dia setelah itu suka minta maaf nggak? Minta. Jadi Setelah gini Mbak, abis itu, melakukan kekerasan besoknya seperti biasa. Kamu mau makan apa? tapi minta maaf nggak? Minta. Ya udah maafin ya, maafin abang kemarin agen sih kamu gitu-gitu. Hilap. Saya bingung nih orang kenapa ya gitu. Mau beli apa? Mau beli. Jadi sayanya jadi takut ya. Baik doang, ntar takutnya kasar lagi gitu. Tapi nggak meminta cerai berarti kan nggak kapok. Maksudnya berani bertahan gitu. Iya, itu berani dia. bertahan Nah, bersama orang yang udah tahu jelas-jelas suatu saat bisa mukul lagi gitu. Nah, itu ya salahnya saya, Mbak. Saya itu berpegang pada prinsip nikah sekali untuk seumur hidup. Apa karena mbaknya juga bucin sama dia? Dulu iya, tapi setelah dia melakukan kekerasan, saya berpikirnya Kekerasan? saya berpikirnya saya malu sama orang tua. Karena dulu saya kan nggak setujuin. Jadi gimana caranya saya jangan sampai cerai. Nanti kalau saya cerai, pasti keluarga saya ngomong gini, tuh lihat tuh, kawin sama dia. Udah gue bilangin jangan kawin sama dia, buktinya lu dilakuin itu. Saya nggak mau. Jadi saya menutupi aib suami. Makanya saya bertahan sampai 18 tahun. 18 tahun saya disiksa. Cuma saya mikirnya entar dia berubah. Itu ternyata enggak lagi, melakukan lagi, minta maaf lagi, baik lagi, sampai anak ketiga. Anak ketiga, suatu saat maghrib, akhirnya, saya itu pas semenjak, karena saya saking takutnya, saya pindah ke rumah orang tua saya, biar dia itu berubah maksudnya. Kalau di rumah kontrakan kan dia bebas. Saya pindah ke rumah papa saya. Kamar saya di sini, kamar papa saya sebelah. Awalnya sih baik. Nah keluarga saya udah nerima, lama-lama sama keluarga saya akrab gitu kan. Tapi namanya orang temperamen ada lagi Mbak. Jadi pas maghrib itu entah kenapa tiba-tiba dia marah-marah sama saya. Saya bilang kenapa gitu. Itu saya lagi baru melahirkan anak saya umur 3 tahun. Terus, oh kamu kenapa sih mas, abang marah-marah gini? Kamu tuh kalau dibilangin ya, udah saya bilangin kalau naruh baju saya jangan di sini gitu. Ya udah sih orang kesalahan kecil kan, nggak usah dibesar-besarin. Selama ini saya nurut, saya baik, saya kalau mau jahat sama kamu saya selingkuh. Sampai saya ngomong gitu, langsung saya ditampar, ambil pisau. Iya ambil pisau, saya di depan anak saya yang gede itu. Pisau udah di leher sini Mbak. Kok gitu sih? Itu bahaya loh.
Saya gimana orang tua saya biar nggak dengar, biar nggak curiga. Saya nggak mau teriak. Ya Allah. Cuma anak saya yang kecil kan nangis-nangis. Mama gitu. Terus anak saya yang gede juga, Ngeliat papa jangan dong. bang, lihat. Ada lu ngomong sekali lagi gua pas nih lehernya Ya gitu. Allah. Saya sampai gini, ya udah. Kalau kamu mau bunuh saya, tapi saya minta jangan di depan anak-anak saya. Kamu mau cincang saya, kamu mau kasih saya silakan, tapi jangan di depan keluarga dan anak-anak saya. Terus anak saya yang kecil, dia sadarnya pas anak saya yang kecil ngomong ini, papa jangan bunuh mama gitu. Ya Allah. Saya itu udah pasrah ya mbak. Saya mikir ya Allah ya Tuhan, kalau emang nyawa saya diambil saat itu, ambil, bilang gitu. Akhirnya dia lepasin pisaunya, dia kabur, tapi udah sempat kebeset kan. Ya Allah. Makanya saya kata, saya sama anak saya rangkulan bertiga. Kata anak saya, ma udah deh mama, yang gede, mama pisah aja sama papa katanya. Ngomong gitu. Ya, aku ikhlas kok ma kalau mama cerai katanya, daripada mama bertahun-tahun disiksa terus. Papa tuh aneh, kadang baik, kadang marah. Aku bilang sama anak, mungkin papa lagi emosi. Aku tetap bela suami. Mungkin papa lagi emosi, kamu nggak boleh menghakimi papa kayak gitu. Mungkin papa enggak kok, buktinya sama aku juga kasar, kata anak aku. Ya udah itu kan gimana juga, tapi kan dia papa kamu gitu kan. Nah besoknya baik lagi mbak, baik lagi. Akhirnya lama-lama saya sebagai istri nggak tahan juga ya mbak, hampir 18 tahun. Nah 18 tahun ini puncaknya saya, kayaknya saya harus ngelawan deh. Apa yang gitu. menjadi puncak setelah 18 tahun itu? Karena saya suka, mungkin ada teman ngomong apa, terus saya suka ada cerita sama teman-teman ngomong, udah lu lawan, lu jangan diem aja gitu, lu lama-lama yang ada mati di rumah itu gitu. Cuma saya mikirnya, saya masih menghargai orang tua saya nggak mau keluarga saya itu tahu kehidupan rumah tangga saya. Jadi selama ini tuh keluarga saya taunya saya tuh baik-baik aja mbak, nggak ada yang tahu saya tuh dilempar pakai TV, dicekek, ditampar di depan anak saya, nggak ada yang tahu. Tuh. Jadi cuman saya kan batinnya suka nangis ya, kadang di depan keluarga saya pengen cerita gitu, tapi saya takut papa saya shock, ntar kumat, stroke gitu. Saya mikirnya itu doang, karena jadi mungkin menurut saya tuh suami saya, oh lu nggak bakal bisa cerita loh gitu. Jadi dia Karena tahu kelemahan. ya kelemahan lu tuh nggak akan bakal cerita gitu kan. Nah Kenapa pada saat itu sampai diinin pisau sampai berdarah begitu, kenapa nggak ambil tindakan? Itu kan itu udah mengancam nyawa loh. iya itu dia Itu tadi. kan bisa jadi percobaan loh. Iya makanya saya tadi berpikirnya, ini orang udah, kayaknya saya mikirnya gitu ya, ini suami saya ini kayaknya udah melampaui batas. Cuma saya balik lagi, kalau saya laduin dia ke polisi, nanti dia nggak nafkahin anak-anak saya mikirnya di situ mbak. Jadi banyak yang dipikirkan ya sama Iya. Mbak siapa namanya? Soraya ya. Jadi nanti takut orang tua, takut nanti anak-anak gak dinafkahin, takut malu, takut apa segala macam. Tapi kalau menurut aku keselamatan jiwa lebih penting. Keselamatan nyawa itu lebih penting daripada apapun loh. Iya sebenarnya sih itu benar. Cuma saya nggak punya kemampuan gitu mbak untuk, ayo lu bangkit dong, lu ceritain dong ke orang. Apa sih yang gitu. bikin nggak bisa bergerak? Maksudnya padahal udah di depan mata, udah apa sih, bahaya udah di depan mata, tetapi masih bisa bertahan, berarti nggak takut mati. Ya itu dia, makanya saya ini mungkin wanita paling ya mbak, paling gitu maksudnya. Kenapa sih saya ini orangnya tuh sebenarnya nggak mau mbak yang namanya kekerasan, marah-marah sama orang nggak pernah. Tanya teman-teman saya sampai saya tahu, saya dibecanain apapun saya nggak akan pernah marah gitu. Nah itu makanya suami saya itu dia jadi senjata buat dia, lu nggak akan marah sama gua, biar gua apain juga lu nggak akan marah gitu. Jadinya sayanya gimana ya caranya biar saya tuh lepas dari dia gitu kan. Gimana tuh pas? Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama dia, kayaknya kita pisah aja deh. Malah marah, oh lu punya selingkuhan lagi katanya gitu. Dipukulin lagi? Iya di depan anak saya. Jadi anak saya pas mau sekolah itu
kan saya ngomongnya malamnya nih, kayaknya saya harus pisah, kayaknya lama-lama saya 18 tahunan gini nggak kuat juga gitu kan. Biarin deh, saya nanti ke depannya bagaimana, mau jadi janda deh saya mikirnya gitu kan, mau malu sama orang tua, sama keluarga, malu sekalian gitu, daripada saya sakit juga ya Mbak, badan lama-lama digebukin, ditendang, digigit sininya gitu. Digigit? Iya, iya ini saya ada bekasnya. Jadi dia pintar Mbak, jadi minta maaf sambil nyium, tato digigit gitu. Ya Allah. Iya, sampai waktu itu ada tetangga, karena saya teriak-teriak, tetangga datang kan. Kenapa? Terus suami saya ngomong, ini nih gila katanya gitu, teriak-teriak sendiri. Terus saya diginiin, Oh malah nyalain gitu. saya, makanya bohong Mas, saya itu digigit, ditampar. Aduh, jangan ngarang cerita deh, orang suami ini baik katanya gitu. Suami ini sering ke masjid, sering gini-gini. Beneran Mas, saya tuh habis ditampar, handphone saya habis dibelah 2 gitu. Karena suami saya ngomong, gila dia stres kebanyakan nonton sinetron gitu. Akhirnya tetangga saya pulang lagi, nggak dengerin saya itu ngomong gitu. Makanya sampai ya Allah, sampai segitunya gitu. Akhirnya ya udah deh gini, saya mau pisah sama kamu, saya mau cerai. Enak aja lu cerai dari gua. Tampar lagi depan anak saya. Anak saya dibawa ke belakang. Maksudnya saya pengen pergi aja gitu Mbak, bawa anak saya yang kecil, nggak boleh. Katanya kalau lu mau pergi aja, tapi jangan bawa anak-anak lu katanya gitu. Ya saya nggak bisa, saya punya anak, saya mau bawa yang kecil gitu. Terus? Nggak dikasih, ya saya nggak bisa pergi. Itu senjata dia Mbak. Jadi saya nggak pergi, akhirnya saya bertahan lagi sampai pada suatu saat saya itu ngomong, Bang, kayaknya hubungan kita emang nggak bisa dilanjutin. Kalau sampai saya cerita sama keluarga saya, kamu akan kena nanti. Kamu akan, oh lu jadi mulai ngelawan sama gua, kata dia gitu. Ya bukan ngelawan, maksudnya kalau saya tiap hari diginiin, ya kan saya capek juga. Saya dinikahin itu bukan buat dipukulin. Saya berani untuk ngelawan Mbak. Saya nikah itu bukan dipukulin, buat dipukulin. Kamu nikahin saya itu untuk jadiin istri kamu. Kamu tanggung jawab. Bukan saya disiksa kayak gini. Kalau sampai keluarga saya tahu kamu masuk penjara. Saya ngomong gitu. Saya itu dibanting Mbak. Dari sini sampai sana. Terus? Habis dibanting, saya dicekek. Saya diinjak perutnya. Ya Allah. Itu kalau nggak ada anak Kenapa saya. nggak teriak minta tolong lagi? Udah Mbak, saya teriak. Mungkin teriak saya kurang kencing. Saya cuman, tolong gitu. Anak saya yang ada di dalam lagi belajar keluar. Itu mungkin kalau nggak ada anak saya yang cowok, saya mati kali Mbak. Terus gimana itu? Akhirnya anak saya datang dorong bapaknya ke tembok. Ngomong, papa sekali lagi pukul mama. Pukul papa. Pergi mah dari sini, cepet mah kabur gitu. Saya udah saking panik kan, habis dilempar, diinjak, ditendang. Saya kabur Mbak dari rumah itu Mbak. Saya keluar tanpa alas kaki, tanpa tas. Anak saya suruh keluar, saya keluar. Saya keluar ke depan rumah saya itu ada lagi orang bangun gorong-gorong gitu kan. Saya ngumpet di gorong-gorong itu. Kata abang, Mbak, kenapa di sini? Saking saya malunya, saya ngomong, ini Mas, saya nyari sendal saya yang hilang gitu. Ya ampun, terus gimana? Terus kata Masnya, itu hidungnya berdarah kenapa? Saya bilang, oh iya ini saya mimisan deh Mas kayaknya, saya gituin. Enggak kok Mbak, dari mata Mbak keluarnya, kan ditonjok gitu Mbak. Terus, oh iya, terus ya Mbak kenapa sih Mbak? Oh enggak Mas, maaf. Ya udah nih Mbak, pakai sendal saya pulang deh gitu. Iya itu udah mau maghrib Mbak. Saya bingung Mbak, mau kemana saya gitu, ke orang tua nggak mungkin. Karena saya nggak punya pilihan, saya ke wartel ya. Saya ke wartel, saya telepon teman saya, tolongin saya, jemput saya di sini. Ada teman saya itu jemput saya, naik motor kenceng jemput saya. Saya ditinggal di rumah teman saya. Tapi saya merasa gimana ya, saya ninggalin anak-anak juga. Saya kasihan, saya nggak bisa gitu Mbak. Saya pergi tanpa anak-anak. Akhirnya saya bilang sama teman saya, balik lagi. Udah dipukulin masih balik juga.
gua nggak bisa kalau nggak bawa yang kecil, saya bilang gitu. Terus akhirnya dianterin, kan saya tahu tuh kalau dia maghrib ke masjid kan. Saya datang ke rumah saya, balik lagi, saya kedor, terus saya lewat belakang, pintu belakang, anak saya yang keluar, mama ngapain balik lagi sini, mama cuma mau bawa, kata abang anak saya yang gede, jangan ma, jangan dibawa, biar kemarin aja ngurus gitu. Saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa ngebawa anak saya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Aku juga, aduh, bener-bener tega banget sih. Kita lanjut nggak apa-apa ceritanya. Jadi setelah itu anak yang kecilnya, yang paling kecil, Akhirnya nggak saya bawa, Pak. Hah? Karena keburu dia pulang. terus Jadi saya sama anaknya cuman, anak saya cuma mama gitu. Terus Sayanya gimana? yang sayanya saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma langsung pergi sama teman saya. Sepanjang perjalanan ke rumah teman saya nangis terus. Saya mikirin anak saya nanti bagaimana Iya. gitu. Jadi nggak ada yang sama Mbak, tiga-tiganya semua. Sama bapaknya, nah emang senjata dia, lu nggak bakalan bisa pergi kalau nggak bawa anak-anak gitu. Cuma saya mikirnya saya harus pergi karena saya capek dipukulin, Mbak, gitu. Terus Kalau sampai keluarga saya tahu pasti dia masuk penjara gitu. Terus gimana tuh? Cuma saya nggak ngadu. Akhirnya saya bilang sama keluarga saya, kata teman saya, mendingan kamu ngomong sama keluarga kamu gitu. Kata teman saya, daripada lo begini terus gitu. Saya semalaman saya mikirin anak saya nanti gimana, keluarga saya gimana. Jadi beban saya berat gitu, Mbak. Saya nggak mau dibilangin, no gara lu nggak disetujuin sama orang tua, akhirnya lu begini kan jadinya gitu. Orang tua tuh mau nyarinya yang terbaik buat lu, tapi lu nya nggak mau dibilangin. Saya nggak mau digituin, saya malu gitu. Akhirnya saya mikir lagi, apa ya, saya ke rumah kakak saya. Kan orang tua saya eh, kalau dengar kayak begini takutnya shock. Akhirnya saya melalui kakak saya dulu. Akhirnya besoknya saya datang ke rumah kakak saya ceritain dari A sampai Z. Kakak saya kaget. Dibuka semua. Iya, kakak saya kaget. Lu gimana sih, katanya. Baru cerita. Kenapa baru ngomong? Kebanyakan nonton sinetron sih, jadinya bisa menutupi aib suami. Kecuali suami lu nggak ngapa-ngapain, ini sampai bunuh, sampai mau mukul, sampai mau mukul lu gitu. Katanya. Iya, habis pikiran kan kalau saya aib rumah tangga itu nggak boleh dibongkar sama orang lain. Jadi selama 18 tahun itu teman, keluarga, orang tua itu nggak ada yang tahu rumah tangga saya itu seperti apa, Mbak. Jadi saya yang pendam sendiri, sampai saya pernah sakit
lever kan waktu itu karena kan mendam hati ya. Saya masuk rumah sakit itu karena mendam suatu perasaan, jadi hati itu bengkak gitu. Terus setelah itu Akhirnya keluarga saya memutuskan datang ke rumah kontrakan suami saya. Saya nggak mau, saya takut, nggak mau. Udah sama gue, kata abang saya yang nomor 3 kan, sama gue. Kalau dia macam-macam malu, dia yang gue bunuh katanya gitu. Tapi jangan berantem ya, soalnya ada anak-anak di situ, saya nggak mau. Ya lo gimana sih katanya. Pokoknya saya diomelin, dia ikut aja. Ya udah, akhirnya saya memutus untuk ikut ke rumahnya. Dan dia didatangnya juga tanpa kayak bersalah. Ada apa ya? Kenapa ya? Gitu. Terus kata kakak saya masih nanya lagi, ngomong bla 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 bla. Terus intinya lu cerain nggak adik gua? Nggak mau gitu katanya. Ya lu gimana udah nyiksa adik gua, lu masih nggak mau nyerain? Ya saya masih cinta katanya gitu. Ya kalau lu cinta lu nggak bakal ngebukin adik saya. Ini adik saya baru cerita 18 tahun. Lu tahu nggak, lu tuh ditutupin 18 tahun katanya gitu. Saya takut kan, saya takut dia katanya. Terus dia mandang saya kayak mandang, kan matanya ketahuan tuh Mbak, kayak jalan lu gitu kan, kayaknya kayak mau saya. Ada kayak saya lu ngadu-ngadu iya lu gitu ya. ngadu-ngadu sama kakak lu berani sekarang lu ngadu-ngadu ke kakak lu gitu, kayaknya Marah banget perasaan dia ya. Karena saya takut gitu kan. Saya bilang udah yuk pulang. Tapi kan ada saksi anak-anak. Ini nggak Ada. bersaksi anak-anak. Nggak mau, anak-anak juga takut sama dia gitu. Akhirnya kata kakak saya ngomong, ya udah pokoknya kalau lu nggak ceraiin adik gue yang ngurus cerai. Mulai hari ini jangan pernah lu anggap adik gue istri lu lagi ya. Adik gue udah gue ambil dari sini, udah gue cabut, gue ambil dari rumah lu, nggak boleh. Ingat ya, kamu Soraya jangan pernah balik lagi ke sini. Kamu tinggal sama saya sampai kamu perceraian kamu diurus gitu. Saya mau, emang saya niatnya udah mau cerai, saya nggak sanggup. Terus kata suami saya, ya nggak bisa gitu, orang saya masih cinta ya, dia kan masih istri saya. Ya kalau istri, kalau kamu dilaporin polisi kamu kena lapor katanya gitu. Emang saya salah apa, orang nggak ada buktinya gitu. Salahnya saya memang Mbak, Nggak ada bukti. saya kalau dipukulin apa itu nggak saya foto, nggak saya foto, nggak saya suruh anak saya fotoin gitu, nggak, emang nggak ada bukti. Kata kakak saya juga, kamu salah, kenapa waktu kamu dipukulin itu kamu dipoto, itu buat bukti katanya. Di visum Ya juga. di visum gitu. Akhirnya udah nggak lama akhirnya saya pisah sama dia. Tetap saya mau ambil anak saya yang kecil nggak boleh. Jadi anak-anak tetap sama dia, saya pisah sampai akhirnya berapa tahun. Kata anak saya, mah papa udah berubah. Saya nggak percaya, nggak mungkin gitu papa kamu berubah. Sampai sekarang saya nggak, jarang boleh diketemukan sama anak-anak. Oh jadi sampai sama tiga-tiganya mau ketemu susah. Susah. Dianya sendiri udah nikah lagi? Belum. Orang dia bilang sama kakak saya, kalaupun si Soraya kawin lagi, saya tunggu jandanya. Saya tetap mau jadi suaminya dia gitu. Saya sampai orang itu, kata kakak saya itu mah itu namanya udah stres. Jadi saya sama keluarga saya berpikir stres ini dia gitu. Tapi ya gitu Mbak, stres kadang baik, kadang apa. Makanya saya sampai saya mikir nggak akan lu dapetin cewek, nggak akan lu dapetin istri kalau sifat kamu masih seperti itu. Dalam hati saya jadi nyumpah gitu. Tapi memang dia nggak nikah lagi ya, nggak pengen bikin kamu cemburu gitu. Enggak. Dia nikah lagi. Enggak, tetap sampai sekarang saya tanya sama anak saya masih sendiri. Masih tapi yang saya mau gini loh Mbak, yang udah gitu. Saya sama kamu memang pernah punya masalah, tapi kalau untuk urusan anak jangan saya disiksa gitu. Boleh ketemu sama saya gitu. Saya kan pengen juga ya Mbak, sampai anak saya yang pertama itu sampai sekarang nggak mau ketemu saya karena udah diracunin otaknya sama dia. Udah didoktrin. Iya. Sampai saya, ya ampun gimana ya caranya mau ketemu anak saya yang pertama, nggak bisa. Jadi anak saya udah benci sama saya. Tapi walaupun saya mikir dia itu benci sama saya, tapi dari dalam hatinya dia mungkin pasti saya kangen sama saya gitu. Kalau anak saya yang dua, yang cewek, masih bisa WA-an tapi nggak bisa ketemu pun ngumpet-ngumpet. Jadi kayak saya WA, mau ketemu nggak sama mama nih di sini? Iya mah, tapi pas papa berangkat kerja ya. Jadi saya ketemu pagi, saya pulangin siang. Saya ketemu
cuman berapa jam sekali saya pulangin, jadi sebelum bapaknya pulang dia harus udah ada di rumah. Cuma kan saya tersiksa ya Mbak gitu, maunya saya tuh udahlah gitu. Nah, anak tuh nggak boleh, anak tuh jangan digituin gitu, boleh ke saya, boleh ke dia, maksud saya Yang gitu. dulu nolongin, yang ngebela Mbak, itu sekarang udah terdoktrin. Yang belain. Anak apa namanya, ngebelain waktu dipukulin anak Iya Mbak. itu udah terdoktrin. Udah terdoktrin. Iya Padahal itu. kan dia sendiri Dia ngeliat iya ya dengan dia yang mata nyuruh kepala saya sendiri ya. pergi, makanya saya WA kan, kamu tahu nggak kamu itu waktu kecil sampai saya ngomongin gitu ya. Dari kecil kamu saya rawat, kalau bukan karena mama siapa lagi gitu. Sampai mama hamil-hamil, mama cariin sekolah kamu gitu. Tapi kamu dengar papa kamu ngomong begini, kamu termakan omongan papa kamu. Ya sekarang gini aja, suatu saat kalau kamu menikah, kamu akan tahu mama itu melakukan seperti ini karena apa. Aku gituin Baru aja. bisa merasakan kalau mereka udah pada Iya, menikah iya. ya. Maksudnya aku cuman minta berdoa sama Allah gitu ya, biar dibukain pintu hatinya gitu, bahwa ini ibu kandungnya gitu. Ibu kandungnya yang melahirkan dia dari kecil, ngerawat dia sampai pasang badan buat dia, yang kalau dia dipukulin sama papanya gitu kan. Cuma ya udah, aku mikir ya mungkin namanya anak-anak jiwa muda ya, dia tahu, jadi dipikirnya aku itu istri nggak bener, istri papanya nggak bener. Ya udah ya, aku cuma minta sama Allah aja, semoga dia itu sadar gitu aja. Gitu. Tetap sih kalau ada acara ulang tahun apa aku kasih ucapan. Aku Tapi mantan suami agamanya kuat ya. kuat Mbak, ya ampun Mbak, Sholatnya sampai rajin. bukan rajin lagi, rajin banget Mbak, sampai tetangga-tetangga itu Mbak nggak ada yang tahu kalau saya itu dipukulin, nggak ada yang tahu. Mereka taunya tuh saya di rumah tangga tuh baik-baik aja, karena saya kalau berantem tuh nggak berisik yang kayak orang teriak tolong tolong gitu, nggak. Saya dipukulin diem, paling saya nangis gitu. Makanya kadang tetangga saya mikir saya itu adem ayem, nggak tahu kalau di dalam rumah tangga saya itu udah lebih parah gitu. Sampai sekarang masih dendam. Kalau untuk sekarang sih dendam nggak ada. Cuma saya kalau ada orang yang eh, suka, teman saya suka cerita atau saya nonton apa gitu, ada orang yang di KDRT, saya jadi keinget nangis lagi gitu Mbak. Maksudnya ya Allah, kok jangan sampai, gimana ya, kayak saya takutnya tuh, saya punya anak perempuan, sampai saya bilang sama anak perempuan saya, "Kalau sampai kamu punya suami kayak papa kamu, mama yang pasang badan. Jangan pernah ya kamu punya pacar nyentil kamu aja, lapor ke mama." Oh gitu ya, sampai gitu. Karena aku aja sakit gitu kan, ngerasain gitu gimana nanti kalau anak aku punya suami. Aku takutnya hukum karma gitu kan Mbak. Anak kan katanya orang kalau bapaknya begini, nanti itu aku sampai minta sama Allah, ya Allah jangan sampai anak saya dapat suami kayak mantan istri suami saya gitu, jangan sampai. Karena aku yang ngerasain sakit, sakit banget gitu Mbak, sampai lempar pakai bangku kan. Itu depan Trauma. anak-anak saya dilempar pakai blender Trauma. banget. Sampai saya mikir ya, saya nggak mau kawin lagi, saya nggak mau, saya kalau bisa sampai saya jahat gitu Mbak, apa gue balas dendam aja sama cowok. Sampai saya gitu pernah punya pikiran kayak gitu. Coba saya pikir buat apa gitu kan. Kan bukan dia orangnya. Belum tentu semua cowok kayak begitu gitu. Pernah mencoba ke psikiater atau ke Pak Ustadz untuk menenangkan diri gitu. Enggak. Dianya sendiri juga tidak pernah ya. Enggak, orang dia merasa dia benar, Islam dia kuat, gue ini benar gitu. Jadi merasa oh saya benar, agamanya saya tahu gitu. Jadi suka nasihatin orang, ceramahin orang, tapi dia tuh nggak sadar apa yang dilakukan sama ke istrinya gitu. Sampai saya pernah ya Mbak, saya pernah dia gitu Mbak. Jadi ada niat jahat Suatu saya. kapan itu? Waktu pas banget saya dilempar pakai TV kan. Itu TV berapa inch? 21. Dilempar, saya langsung cepet refleks, akhirnya TV-nya ke sini. Pecah. Anak saya nyelamatin anak saya yang masih kecil kan. Saya gendong, habis digendong dilempar lagi kayak galon aqua kan, nggak kena juga.
mungkin karena berat juga, galon kan nggak nyampe, kayak sayanya itu di dalam kamar, sedangkan papa saya ada di sebelah gitu. Nah, malamnya saya tuh ada niat apa dia ya gitu, saya sampai saking udah sakit hatinya gitu, kalau saya masuk penjara, aku takutnya di situ gitu doang. Masih gampang ya Mbak, ambil pisau tinggal tajam gitu, puas gitu saya. Tapi saya mikirnya, saya di penjara, anak saya bagaimana gitu. Itu saya mikir panjang kan ya. Astagfirullahaladzim, tangan udah pisau udah di tangan Mbak, udah tinggal ya, gampang, orang lagi tidur tinggal kita tinggal gitu. Cuma astagfirullahaladzim, ya Allah, saya sampai gitu, ya Allah, langsung saya buang lagi pisaunya. Ya Allah, astagfirullahaladzim sampai gitu. Cuma saya mikir, aduh gimana ya saya biar dia tuh nggak kasar sama saya lagi gitu. Itu saya sampai udah nggak tahu lagi. Akhirnya sampai yang terakhir itu kejadian saya dibanting, saya dilempar dari sini sana, lempar. Tenaganya kuat juga ya. Iya, badannya kan Badannya gede. Dilempar sampai sana, udah dilempar kayak nggak ada peri kemanusiaan, saya ditonjok kan, gitu. Habis ditonjok perut saya ditendang gitu. Nah, ditendang saat itu saya teriak, emang tolong gitu, anak saya keluar. Tuh kalau nggak ada anak saya mungkin usus saya pada keluaran kali, udah nggak tahu lagi deh saya gitu. Sampai ya Allah, sampai dilarikan ke rumah sakit. Saya nggak mau. Saya nggak mau orang lain tahu gitu. Saya nggak mau keluarga saya tahu. Paling kalau misalnya ditonjok itu kan biru-biru ya, paling saya nggak keluar rumah. Tetangga suka nanya, kenapa kamu nggak keluar rumah, pusing gitu ya, kalau mau beli apa-apa suruh anak saya nggak mau. Tuh, cuman udahnya dia baik ngerawat saya gitu Mbak. Mas saya begini, ini sebenarnya yang saya nikahin ini orang apa sih gitu, maksudnya jadi takut sendiri, yang saya nikahin ini manusia apa bukan gitu. Saya sampai gitu, kayaknya orang nggak sampai segininya gitu ya, maksudnya lu keluarga orang agama, sholat lu rajin, sampai saya ngomong Mbak, lu tuh rajin sholat, rajin ngaji, rajin sembahyang, tapi kelakuan lu sama istri lu kayak begini, itu tuh kayak bukan mencerminkan seorang suami Islam. Aku tampar lagi, jadi saya nggak boleh ngomong, jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh nasihatin, nggak boleh ngebantah omongan dia gitu. Lama-lama kita kan sebagai istri juga, ya ampun, saya nikah bagaimana sih gitu kan. Apa karena saya, ya itu tadi, apa karena saya nggak dengerin orang tua, saya juga jadinya mikirnya ke sana lagi. Jadi ada penyesalan juga, seandainya saya dengerin orang tua saya nggak akan kayak gini gitu. Gitu, makanya sampai anak-anak saya bilang, kamu jangan sampai punya suami kayak papa kamu. Kalau kamu sampai kayak gitu, mama yang maju duluan, karena mama yang ngerasain sakitnya. Di depan lagi masak, di depan anak saya tampar bolak-balik, saya lagi makan dasi, anak saya ditampar. Saya tapi di depan anak berusaha kuat ya, ntar anak saya juga sakit mah. Padahal sih sakit banget, cuma saya di depan anak saya, oh enggak, mama enggak sakit. Enggak, kok udah ya sekolah. Tapi dalam hati saya, oh, sakit banget kan. Namanya tangan cowok kan gede. Nah, ini saya lagi pakai dasi anak saya gini. Ditampar papa gitu. Jadi anak saya kaget, mama gitu. Saya karena di depan anak saya nggak mau kelihatan lemah, saya bilang, udah yuk sekolah gitu. Mama nggak sakit? Enggak, udah nggak apa-apa. Cuma saya astagfirullahaladzim gitu. Maksudnya ya Allah nih orang. Jadi kalau ngeliat dia jadi kayak trauma. Sampai saya, kalau saya bilang, anak saya bilang nggak sekolah gitu, tadi gini, kamu jangan kayak iblis ya kamu gitu. Maksudnya? Makanya saya bilang, saya kenapa, emang iblis apa? Iblis kamu ngajarin anak nggak sekolah. Aduh, jadi ngomongnya ngaco Mbak gitu. Gak tau deh Mbak, saya pokoknya baru nemuin laki-laki kayak gitu. Tapi 18 tahun, punya anak 3 gitu. Makanya saya sampai bingung, ya Allah, sampai kakak saya juga bingung. Lu bisa bertahan 18 tahun dan kita nggak ada yang tahu, sampai kakak saya sampai gitu. Lu otak lu di mana sih? Pikiran lu di mana sih? Kata keluarga saya sampai ngomong gitu. Ini kalau papa denger ya, katanya, stroke deh tuh gitu. Aku diam, emang aku yang salah gitu. Maksudnya emang nggak boleh sih sebenarnya kita itu ya boleh curhat, tapi kalau udah membahayakan emang harus dibilangin gitu. Nah, salahnya saya nggak mau biarin dia, mau sejahat apapun suami saya, itu adalah rumah tangga saya yang harus saya simpen, saya jaga, jangan sampai orang lain tahu. Ternyata salah saya
Mungkin kalau saya cerita dari awal dia nendang saya, mungkin saya udah pisah dari anak saya yang pertama Iya. gitu kan. Yang mau disampaikan untuk para istri-istri? Untuk para perempuan di luar sana, kalau bisa jangan keburu untuk menikah sebelum mengenal laki-laki itu bagaimana. Andai pun sudah kenal laki-laki itu, kalau sekali dia kasar, kalau aku bilang kayaknya jangan deh. Jangan dilanjut. Apalagi kalau udah mulai main tangan gitu selama lagi pacaran, mendingan nggak usah. Kalau ketahuannya pas sudah nikah kayak Mbak? Ya lebih baik ceritain ke keluarga gitu. Jangan kayak saya dipendam selama 18 tahun. Itu kesalahan yang fatal bagi saya. Karena kekerasan itu kan nggak boleh. Apalagi kalau kita gampang kita melakukan ngadu gitu ke lapor polisi kan. Kalau bisa lapor polisi ya silakan, nggak apa-apa. Kalau jangan ikutin saya aja pokoknya gitu. Karena prinsip saya salah. Saya gitu. Prinsip saya salah menutupi aib yang Tidak seharusnya iya, ditutupi. iya betul Mbak. Yang seharusnya nggak terjadi sama wanita lain gitu. Jadi makanya saya kalau ngeliat ada perempuan dipukulin atau enggak baru pacaran digebukin, saya suka marah. Udah mending sampai saya ngomong udah putus aja gitu. Lebih bagus mumpung belum nikah ketahuan Iya, saya ya suka ngomong daripada gitu. sudah Saya nikah. Kak, dia kasar Kak sama saya, udah mendingan nggak usah nikah Kak, udah pengalaman gitu. Karena laki-laki Mbak, kalau saya perhatiin kalau udah mukul sekali pasti mukul terus. Walaupun dia minta maaf, yang setahu saya sih gitu ya Mbak. Tapi itu terjadi di awal pernikahan atau di berapa? Udah hampir mau setahun. Oh, saya udah punya anak. Saya udah punya anak umur 2 tahun yang pertama itu kan. Awalnya di situ gitu. Oh, tiba-tiba dia nendang saya. Dari nendang lama-lama keterusan lebih parah lagi. Oh, ternyata sifatnya sampai anak saya dijewer sampai kencing itu kan udah sakit banget. Anak saya yang cowok dijewer kupingnya sampai kencing, berarti kan udah sakit banget. Kan saya sampai ya Allah, saya nikahin siapa ya, saya sampai ya penyesal, ya itulah Mbak, penyesalan datangnya belakangan ya. Saya nggak dengerin orang tua, saya nggak menilai dia dulu itu bagaimana sifatnya, keburu karena sudah saking seneng cinta ya, jadi dibutakan cinta oleh cinta. Untuk anak-anak yang jarang ketemu, yang mau disampaikan buat ketiga anak-anaknya Mbak? Untuk anak-anak mama, walaupun kalian jauh dari mama, mama sebagai orang tua setiap saat, setiap waktu, mama selalu berdoa buat kesuksesan kalian, biar kalian jadi orang yang berguna, biar cita-cita kalian tercapai. Walaupun ada salah satu anak mama yang gak pernah ketemu mama, mama berharap suatu saat kamu akan tahu apa yang mama lakukan saat itu hingga mama ninggalin kalian. Kalian pasti tahu. Untuk anak mama yang pertama, kamu pasti tahu dan ngerasain apa yang mama rasakan. Semoga kamu mau ketemu mama lagi. Itu aja. Untuk mantan yang sekarang mau disampaikan apa? Untuk kamu, saya cuma minta tolong beri kesempatan saya untuk ketemu anak-anak, karena saya adalah mamanya. Saya udah maafin kesalahan kamu. Saya tidak ada dendam. Dan saya minta jika kamu suatu saat berumah tangga lagi, saya minta
perlakukan istri kamu dengan baik. Jangan sampai kejadian seperti saya terulang lagi. Itu aja, Pak. Banyak yang mau aku sampaikan ini saking panjangnya cerita gitu ya. Di satu sisi ya kalau secara agama kita memang harus nurut apa kata suami. Tetapi kalau udah menyangkut keselamatan nyawa dan jiwa, oke lah kalau kita merasa waktu pacaran dia nggak menunjukkan. Tapi ketika kita udah nikah, bener kata Mbak tadi kan, itu pasti akan diulang-ulang lagi. Begitu dia mukul pasti akan kejadian. Jadi yang namanya cinta sama logika itu memang harus seimbang ya. Kita nggak bisa cinta banget sama dia, akhirnya saking cintanya sama dia sampai pemikiran-pemikiran yang harusnya kita bertindak malah kita nggak bertindak, akhirnya penyesalan setelah lama. Ya saran aku sih buat wanita yang mengalami kayak begini, mumpung belum sampai 18 tahun gitu ya. Kalau dia nggak berani melapor, minimal keluarga ya. Tetapi kalau misalnya berani melapor ya harus sertakan bukti, foto, video, rekaman suara, apapun itu untuk pegangan kita. Boleh kok kita merekam, memvideo untuk pembelaan diri kita, untuk kita bikin laporan. Yang penting kita tidak sebarkan dengan ke publish. Yang kedua, kalau benar-benar udah parah sekali, itu kita harus visum. Kita harus cek ke rumah sakit buat bukti bahwa kita dipukulin, benar adanya gitu, ada pemukulan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita visum, kita lapor, kita sertakan bukti-bukti foto, apapun yang kita punya gitu ya. Dan terus udah selamatkan diri kita masing-masing ya, maksudnya kita punya nyawa yang itu adalah berharga. Allah kasih kita nyawa, kasih kita jiwa, kita wajib, dalam Islam kita wajib kok menyelamatkan diri kan, maksudnya menyelamatkan. Kalau dalam keadaan terancam, ya kita harus membela diri, harus berjuang gitu. Terlepas itu suami ataupun orang terdekat. Betul, Mbak. Iya, memang susah juga ya menjadi mbak ya, karena resikonya apa? Tipikal yang seperti itu tidak mengizinkan anak. Akhirnya dia akan membuat mbak menderita seumur hidup karena tidak bisa bertemu dengan anak. Itu konsekuensinya. Dilema. Tetapi menurut aku ini udah paling benar ya, udah jalan terbaik seperti ini. Karena apa? Kalau diteruskan, wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Iya, betul, Mbak. Dan kita juga nggak bisa menjudge, wah berarti dia ahli agama, terus dia bisa berbuat seenaknya, tidak begitu juga. Karena kalau memang beneran dia ahli agama, dia beneran mendalami agama, dia nggak akan seperti itu. Dia takut, dia tahu cara memperlakukan dia istri. takut Allah kan gitu. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya dia. Ya kayak gitu, berperbadian ganda gitu. Aku nggak tahu, mungkin Mbak yang lebih tahu, tapi itu harus benar-benar dicek karena di luar daripada kebiasaan gitu. Ini berharga banget loh cerita seperti ini. Aku yakin pasti di luar juga ada yang mengalami, cuma gak berani speak up. Modalnya apa sih untuk speak up itu? Ya kita bisa ngadu ke keluarga, ngadu ke polisi, dan ngadu ke sosial media. It's okay lah, viral, yang penting kita selamat gitu kan. Kalau udah keadaannya seperti ini, karena nggak ada yang lebih penting dari nyawa kita, gitu loh. Karena orang mati nggak akan bisa hidup lagi. Jadi menurut aku, kalau memang udah kejadian udah parah, sebisa mungkin istilahnya, iya memang perceraian dibenci Allah ya. Tetapi kalau itu sudah menyangkut keselamatan nyawa, ya harus, walaupun berat ada resikonya. Pasti berat, gak ketemu anak apa segala macam, tapi nyawa nomor satu kan, keselamatan karena nomor kan ya kita juga punya badan gitu ya, kalau sering disakitin gitu kan sakit juga gitu. Itulah ya, kita meminta supaya jangan didekatkan dengan orang seperti itu lagi ya, kalau bisa. Penting bagi ibu wanita untuk memilih jodoh
Itu kita tuh harus tahu loh dia temperamennya seperti apa maksimalnya, itu kita harus tahu. Jadi Ketika jangan dia keburu. marah, sebelum kita menikah, kita tuh harus tahu dia tuh kalau marah tuh maksimal tuh segimana, dan kita sebenarnya harus mengetahui itu, harus kita pancing sampai dia marah banget seperti apa sih. Benar. Baru setelah itu wah, ini marahnya dia kayak gitu, belum jangan. Soalnya jangan sampai nanti pas udah berumah tangga, Udah hamil, udah punya anak, baru ketahuan oh ternyata kalau udah marah besar seperti yang kayak akhirnya gitu. kita mau cerai takut anak apa segala macam. Aku nggak menyarankan untuk juga wah memisahkan rumah tangga, enggak ya, pasti pengennya sakinah mawaddah warahmah, tapi kalau keadaannya kayak gitu nyawa penting, lebih penting dari apapun. Iya betul. Itu aja, dan jangan bucin, jangan bodoh jadi cewek ya. Kita punya handphone, kita punya apa, kita kumpulkan bukti-bukti, kita ngadu sama siapapun yang bisa menolong kita, termasuk ya ngadu ke sosial media, ngadu ke Pak Polisi, kita bikin laporan ke keluarga. Iya, gitu loh. Maksudnya ke sosial media yang penting udah dasar, udah bikin laporan polisi, akhirnya orang tersebut bisa ditindak. Karena apa? Kalau kita melakukan pembiaran, kalau dia ketemu lagi dengan orang lain, bisa melakukan hal yang sama seperti pada kita sebelumnya. Kan itu bahaya juga. Iya, makanya. Dari kisah ini aku cukup salut, dalam arti kesabaran Mbak ini benar-benar luar biasa, karena sampai 18 tahun bertahan dengan punya anak 3 tanpa membuka aib yang ada, akhirnya sampailah di titik capeknya, titik penghabisannya, jenuhnya seorang perempuan. Akhirnya punya keberanian untuk memutuskan semua itu, walaupun sampai sekarang penderitaan itu masih ada karena dipisahkan jauh dari anak-anak. Jadi buat para laki-laki, kalian jangan pernah main tangan sama wanita, karena kalian lahir dari seorang wanita juga. Kalian punya saudara wanita, kalian punya adik atau kakak wanita. Berarti kalau kalian menyakiti wanita, berarti kalian menyakiti ibu kalian sendiri. Itu buat para laki-laki. Dan kalau buat para laki-laki yang tidak bisa membahagiakan, lebih baik cerai. Ya kan? Itu kan dalam arti tidak bisa membahagiakan tetapi malah menyakiti. Minimal kalau tidak bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Jangan menikahi perempuan. Iya, jadi laki-laki yang tidak respect sama wanita, mau sehebat apapun kamu, mau sekaya apapun, mau serajin ibadah apapun kamu, mau seganteng apapun kamu, di mata kita semua nothing gitu, nggak ada apa-apanya, dan kalian akan mendapatkan balasan cepat atau lambat di dunia dan di akhirat. Ya kan, itu konsekuensinya. Jadi laki-laki jangan coba-coba sakiti wanita. Ya kalian kalau mau hajar ya tinjulah sama yang sepadan dengan kalian. Kan kita adalah makhluk yang patut dicintai dan disayangi. Bukan malah diperlakukan seperti itu. Jadi buat laki-laki yang kayak gitu, ke laut aja loh. harusnya dilaporkan biar jerak. Harusnya. Jadi kalau ketemu, kalau aku support, laporin aja biar kapok. Gitu. Karena itu udah tidak bisa dimaklumkan lagi. Dimaafkan bisa, tapi secara keselamatan itu sangat berbahaya. Itu aja, Mbak. Nyawa ya, mudah-mudahan setelah 18 tahun kesabaran dapat ketenangan, dapat kebahagiaan, dan tidak ada yang tidak mungkin suatu saat anak-anak tiga-tiganya akan kembali kepada Mbak. Amin. Kasih ya Mbak doanya. Podcast kali ini cukup mengharu biru. Biasanya kita ketawa-ketawa apa segala macem. Tapi tolong di komen bagi kalian yang bisa sharing, yang ikut mengalami atau ada saudara yang mengalami, seperti apa sih yang seharusnya. Pokoknya jangan pernah menyerah, yang namanya wanita jangan pernah merasa lemah. Kita tuh kuat dan kita itu bisa bertindak. Jangan merasa aduh takut ini segala macam. Kita harus tunjukkan pada laki-laki bahwa lo tidak boleh memperlakukan gue seperti ini. Ya, tunjukkan sama laki-laki.
Oke, gitu aja Mbak. Makasih ceritanya. Makasih ya, Mbak. Sehat-sehat ya. Amin.